Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara Mengenai kearifan lokal yang ada di lingkungan kita dengan mengambil tradisi Mitung Dina bersama Ibu Supartia. Sebelumnya, saya Syafa Dwi Azhara nomor urut 30. Saya Eva Aulia nomor absen 10. Saya Dita Pratiwi nomor absen 9. Sebelum kita wawancara, emang kalian tahu apa itu Mitung Dina? Enggak. Nih, aku kasih tahu ya apa itu Mitung Dina. Mitung Dina adalah sebuah tradisi yang sangat penting dalam budaya Jawa yang dilaksanakan untuk memperingati 7 hari setelah kematian seseorang. Dalam konteks ini, Mitung berarti menghitung dan Dina berarti hari. Oleh karena itu, Mitung Dina secara harfiah dapat diartikan sebagai menghitung hari setelah seseorang meninggal. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara yang lebih besar yang dikenal sebagai tahlilan atau selamatan, yang bertujuan untuk menghormati arwah orang yang telah meninggal dan mendoakan agar arwahnya mendapatkan tempat yang baik di alam setelah kematian. Jadi itu dia gambaran umum tentang tradisi Mitung Dina. Terus, apa aspek sama maknanya? Oh, kalau itu aku tahu aspek sama maknanya. Sini aku kasih tahu. Adapun aspek dan makna dari tradisi Mitung Dina, yakni 1. Aspek sosial, mempererat hubungan sosial masyarakat. Mitung Dina menjadi momen bagi keluarga yang ditinggalkan untuk menerima dukungan dari masyarakat sekitar. Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Adapun terdapat gotong royong di dalam pelaksanaannya. Tetangga dan kerabat ikut membantu dalam persiapan acara seperti memasak dan menyiapkan tempat. Tak hanya itu, keluarga biasanya memberikan makanan atau sedekah kepada tamu yang hadir dalam bentuk amal. Yang kedua, ada aspek budaya. Mitung Dina adalah bagian dari ritual selamatan yang lebih panjang, termasuk Ngelung Dina atau hari ketiga, Matang Puluh hari ke-40, Nyatus hari ke-100, dan Mendak atau peringatan tahunan. Acara ini sering diisi dengan pembacaan doa dan tahlil bersama yang merupakan warisan budaya turun-temurun. Dan yang terakhir, aspek agama. Tradisi ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, khususnya dalam praktik membaca doa dan tahlil untuk arwah yang telah meninggal. Doa bersama dipimpin oleh ulama atau kiai biasanya diteruskan dengan memberikan tausiah dan mengingatkan hadirin akan makna kematian dalam Islam. Meskipun tradisi ini memiliki unsur adat dan budaya, pada intinya Mitung Dina tetap berfungsi sebagai sarana untuk mempererat kebersamaan dan mendoakan almarhum sesuai keyakinan yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Nah, itu tuh makna aspek sama maknanya. Nah, kita berdua kan udah jelasin gambaran umum, aspek, dan maknanya. Sekarang kamu bisa nggak jelasin manfaat dari tradisi Mitung Dina ini? Oke, jadi aku bakal kasih tahu apa aja sih manfaat dari Mitung Dina. Manfaat tradisi Mitung Dina yaitu 1. Membantu proses berduka. Dengan adanya acara ini, keluarga yang ditinggalkan mendapat dukungan moral dan emosional dari kerabat serta tetangga, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi kehilangan. 2. Menjaga warisan budaya. Mitung Dina adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Melestarikan tradisi ini berarti menjaga identitas budaya Jawa yang kaya akan nilai spiritual dan sosial. 3. Mempererat kebersamaan. Melalui kegiatan doa bersama dan kenduri, masyarakat dapat mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Itu dia beberapa manfaat dari Mitung Dina. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang tradisi Mitung Dina. Untuk lebih lengkapnya tentang apa itu tradisi Mitung Dina secara pasti, kita harus cari tahu nih lebih dalam dari narasumber kita. Jadi, ayo.
Mitung Dina menurut narasumber yakni tradisi selamatan atau kenduri yang diadakan pada hari ke-7 setelah seseorang meninggal. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan arwah agar perjalanannya di alam akhirat menjadi lebih baik, serta sebagai bentuk penghormatan terakhir dari keluarga yang ditinggalkan. Dan dalam pengalamannya, narasumber menjelaskan bahwa ia pernah melaksanakan tradisi ini. Beliau melaksanakan tradisi tersebut karena lingkungan di sekitarnya juga melaksanakannya ketika ada orang yang meninggal. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk ikut menjaga atau melestarikan tradisi yang ada agar tidak hilang seiring bertambahnya zaman. Narasumber menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan Mitung Dina, yaitu dengan cara keluarga mengundang tetangga, kerabat, dan tokoh agama untuk berkumpul dan berdoa bersama. Acara ini diawali dengan pembacaan doa atau tahlilan yang dipimpin oleh pemuka agama. Kemudian diikuti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan zikir. Setelah doa selesai, biasanya ada hidangan yang dibagikan kepada para tamu sebagai bentuk sedekah. Sesuai penjelasan dari narasumber, memang benar ada beberapa perbedaan pada pelaksanaan Mitung Dina di setiap daerah. Misalnya, dalam bacaan doa atau jenis makanan yang disajikan. Di daerah sekitar tempat tinggal, biasanya ada hidangan khas seperti sego berkat atau tumpeng, sedangkan di daerah lain bisa berbeda. Selain itu, tata cara pelaksanaannya juga mungkin sedikit berbeda, tergantung pada adat setempat. Tapi pada dasarnya tujuannya tetap sama, yaitu sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada almarhum. Itu dia sesi wawancara kita bersama Ibu Supartia. Nah, dari semua jawaban oleh narasumber dapat kita simpulkan bahwa Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan itu, tradisi Mitung Dina ini adalah tradisi selamatan atau kenduri yang diadakan pada hari ke-7 setelah orang tersebut meninggal. Nah, tradisi ini itu memiliki tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar almarhum atau almarhumah itu mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Nah, pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya ya ini dengan keluarga ini mengundang tetangga, kerabat, serta tokoh agama untuk berkumpul dan berdoa bersama. Nah, acara ini tuh diawali dengan membaca doa atau tahlil yang dipimpin oleh pemuka agama, kemudian diikuti dengan membaca ayat suci Al-Quran dan zikir. Nah, setelah doa selesai, biasanya ada hidangan yang akan dibagikan kepada para tamu sebagai bentuk sedekah. Nah, yang terakhir, tradisi ini itu banyak dilakukan di berbagai daerah. Nah, mestinya ada perbedaan, tapi intinya sama, yakni untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar mereka itu mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. mari kita ajak generasi muda untuk belajar tentang makna dan pelaksanaan tradisi Mitung Dina agar mereka memahami pentingnya menghormati leluhur dan menjaga warisan budaya kita. Dengan pengetahuan ini, kita dapat memastikan bahwa tradisi ini tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Benar. Katanya teman kita mantan gak sih? Iya. Tunjukin. Apa itu? Buah durian biji selasih. Tersimpan hingga malam. Cukup sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.